Terima kasih telah menonton video ini. Saya Jessie bersama teman saya Kalista akan menjelaskan tentang materi kekuatan pasar dalam strategi harga di pasar. Mari kita simak. Pertama adalah strategi penerapan harga dasar. Harga sebuah produk merupakan salah satu elemen dari bauran pemasaran marketing mix yang sangat menentukan tingkat probabilitas yang bisa didapatkan oleh perusahaan. Harga adalah salah satu unsur yang sangat dipertimbangkan oleh kebanyakan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian. Oleh karena itu, penting bagi perusahaan untuk merumuskan strategi yang pas dalam menetapkan harga produk. Strategi yang disesuaikan dengan tujuan dan sasaran dan menetapkan harga produk itu sendiri. Strategi menetapkan harga dasar dibagi menjadi 3. Yang pertama, tinjauan dari peraturan dasar profit maksimal. Perusahaan-perusahaan dengan kekuatan pasar untuk menghadapi permintaan miring ke bawah untuk produk mereka. Ini berarti bahwa dengan pengisian harga yang lebih tinggi, maka perusahaan mengurangi jumlah itu akan menjual. Dengan demikian, ada tren perubahan antara menjual banyak unit dengan harga yang rendah dan menjual hanya beberapa unit dengan harga yang tinggi. Manajer perusahaan dengan saldo kekuatan pasar dalam kekuatan ini, output ditetapkan pada titik di mana penerimaan marginal MR sama dengan biaya marginal MC. Maka harga memaksimalkan laba adalah harga maksimum per unit bahwa konsumen akan membayar untuk tingkat output. Yang kedua adalah sebuah aturan harga sederhana untuk monopoli dan persaingan monopoli. Di dalam monopoli terdapat analisis marginal. Analisis marginal adalah analisis ekonomi dengan cara menguji hasil nilai tambah ketika suatu variabel meningkat akibat variabel yang lainnya. Misalkan contohnya itu ketika kita dapat menggunakan untuk menganalisis hubungan antara biaya, harga jual, dan peningkatan volume produksi. Dalam monopoli, terdapat keputusan pemakzulan laba. Analisis marginal sangat penting dalam pengambilan keputusan ekonomi. Sebagai contohnya, untuk memaksimalkan keuntungan, perusahaan harus berproduksi di titik di mana pendapatan marginal sama dengan biaya marginal. Contoh lainnya itu dapat diaplikasikan dalam keputusan anggaran iklan. Iklan akan menjadi efektif menghasilkan keuntungan jika biaya marginal iklan sama dengan pendapatan. Ketiga adalah sebuah aturan harga sederhana untuk oligopoli model Cognat. Terdapat 3 aspek terkait aturan penetapan harga untuk oligopoli Cognat yang perlu kita ingat. Yang pertama, jika semakin elastis permintaan pasar, maka akan semakin dekat harga yang memaksimalkan harga dengan biaya marginal. Yang kedua, jika semakin meningkat jumlah perusahaan, harga yang memaksimalkan laba akan semakin mendekati biaya marginal. Yang ketiga, dalam kasus terkait pembatasan perusahaan, di mana terdapat perusahaan dengan jumlah sehingga harga memaksimalkan laba adalah sama dengan persis dengan biaya marginal. Selanjutnya ada diskriminasi harga atau price discrimination. Price discrimination atau diskriminasi harga adalah kebijakan di mana penjual membandingkan harga yang berbeda untuk setiap pelanggan atau kelompok pelanggan. Penjual menetapkan harga yang sedemikian rupa sehingga dua pembeli yang bersaing dapat membayar dua harga yang berbeda untuk produk atau layanan yang sama. Diskriminasi harga akan sangat menguntungkan jika pelanggan yang berbeda memiliki elastisitas permintaan yang berbeda. Dengan demikian, pendapatan marginal di kelompok yang berbeda akan sama hanya jika harga di masing-masing kelompok bervariasi. Ketika diskriminasi harga dilakukan untuk mengurangi persaingan, misalnya untuk mengikat harga yang lebih rendah untuk pembelian harga atau jasa yang lain, maka ini biasanya akan dikenakan pelanggaran peraturan anti monopoli. Selanjutnya adalah tarif 2 bagian. Tarif 2 bagian adalah salah satu strategi menetapkan harga di mana konsumen dibebankan oleh sejumlah nilai atau harga tertentu sebagai syarat pembelian produk yang mereka beli. Tarif 2 bagian adalah bentuk diskriminasi harga di mana harga suatu produk atau layanan terdiri dari 2 bagian biaya sekaligus biaya per unitnya. Secara umum, teknik penetapan harga seperti itu hanya terjadi di pasar yang sebagian atau seluruhnya monopolistik. Ini dirancang untuk memungkinkan perusahaan memperoleh lebih banyak rupiah konsumen daripada yang seharusnya dalam lingkungan penetapan harga yang tidak diskriminatif. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Karista. Presentasi akan dilanjutkan oleh saya Karista. Nah, dari slide ini kita akan membahas topik utama dari presentasi ini, yaitu strategi penetapan harga atau pricing strategy dalam pasar dengan kompetisi harga yang kuat atau persaingan harga yang ketat. Nah, di dalam
Strategi ini terdapat 3 strategi yang digunakan, yaitu strategi price matching, inducing brand loyalty, dan randomized pricing. Biasanya strategi-strategi ini digunakan oleh perusahaan yang berada di pasar oligopoli veteran. Apa itu pasar oligopoli veteran? Pasar oligopoli veteran adalah pasar di mana terdapat beberapa perusahaan dengan konsumen yang sama, menghasilkan produk yang sama juga, dan memiliki biaya marginal cost yang sama. Sehingga perusahaan bersaing secara harga dan bereaksi terhadap perubahan harga antar perusahaan. Saya akan menjelaskan secara satu persatu strategi-strategi penetapan harga di dalam pasar kompetisi dengan harga yang ketat, persaingan harga yang ketat. Nah, strategi yang pertama adalah strategi price matching. Strategi ini digunakan oleh perusahaan yang mengiklankan produk atau jasanya dengan sebuah janji dan harga yang terendah dibandingkan dengan kompetitor lainnya. Seperti janji bahwa mereka memberikan sebuah garansi bahwa produk mereka adalah produk dengan harga terendah di pasarnya. Dengan begitu, konsumen akan tertarik dengan produk mereka. Namun, jika perusahaan ingin menggunakan strategi price matching ini, terdapat 2 hal yang harus diperhatikan sebelum mengaplikasikan strategi ini. Yang pertama, perusahaan sudah harus memiliki mekanisme sistem yang dapat mencegah konsumen mengaku atau mengklaim bahwa mereka menemukan produk dengan harga yang lebih murah di tempat lain atau di kompetitor lain, namun nyatanya mereka tidak memiliki bukti atau tidak ada kompetitor dengan produk yang lebih murah hanya karena mereka ingin agar perusahaan merendahkan lagi harga jual produk sehingga mereka dapat mendapatkan harga yang lebih rendah. Maka dari itu, untuk mencegah terjadinya itu, perusahaan sudah harus memiliki mekanisme sistem yang dapat mencegah terjadinya hal tersebut dan menimbulkan informasi yang salah untuk perusahaan, yang nantinya malah akan merugikan perusahaan. Dan yang kedua adalah kemungkinan kompetitor memiliki biaya produksi yang lebih murah atau lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang menggunakan strategi price matching. Jika hal itu terjadi dan perusahaan mengikuti harga biaya yang dikeluarkan oleh kompetitor itu, maka perusahaan akan merugi karena harga biaya dan harga jual yang dimiliki oleh kompetitor lebih mahal harga jual perusahaan yang menggunakan strategi price matching lebih mahal dibandingkan kompetitornya dan membuat perusahaan tersebut menjadi rugi dan tidak sesuai dengan iklan yang dia berikan bahwa dia adalah harga terendah. Contoh yang dapat saya temukan dalam kehidupan sehari-hari adalah di salah satu platform e-commerce Shopee. E-commerce Shopee penjual yang menggunakan platform e-commerce Shopee dapat memberikan bahwa produknya adalah memberikan garansi bahwa produknya adalah produk terendah dalam Shopee. Nah, dengan begitu maka penjual sudah dapat mencegah terjadinya hal pertama, yaitu mengklaim bahwa konsumen dapat menemukan harga yang lebih murah, karena penjual juga dapat mengetahui secara langsung bahwa dalam satu e-platform bahwa hanya dia yang termurah karena terdapat sistem yang dapat mengecek hal tersebut. Namun untuk yang kedua, penjual harus yakin bahwa biaya produksi yang ia gunakan sudah adalah biaya produksi termurah dan tidak ada kompetitor lain yang memiliki biaya yang lebih murah juga. Strategi penetapan harga selanjutnya adalah inducing brand loyalty. Strategi ini biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mengurangi tekanan yang dialami perusahaan dalam pasar oligopoli veteran. Karena perusahaan menggunakan loyalitas konsumen terhadap perusahaan atau brand daripada fokus terhadap perubahan harga yang diberikan oleh kompetitor lainnya. Strategi ini juga mengurangi tingkat konsumen yang akan berpindah brand karena hanya adanya perubahan harga brand kompetitor. Dan konsumen akan tetap setia untuk menggunakan produk brand yang menggunakan inducing brand loyalty karena hubungan dan rasa loyalitas yang dimiliki oleh konsumen terhadap brand tersebut. Banyak metode yang dapat digunakan perusahaan untuk menciptakan
brand loyalty konsumen terhadap produk atau perusahaan. Salah satu yang paling sering digunakan adalah perusahaan membuat iklan atau campaign bahwa produknya memiliki keunggulan yang tidak tergantikan oleh produk lain. Atau sistem membership dan poin loyalitas untuk konsumen yang menggunakan produk dari brand yang sama secara terus-menerus. Dalam contoh sehari-hari, dalam penggunaan strategi brand loyalty ini dapat ditemukan di produk sehari-hari kita gunakan seperti shampoo dan sabun. Kebanyakan konsumen menggunakan produk sampo atau sabun yang sama secara terus karena adanya loyalitas atau kecocokan terhadap brand tersebut. Atau brand mengiklankan bahwa produknya memiliki keunggulan seperti tahan lama dan lebih tahan lama wanginya saat digunakan dibandingkan dengan brand lain. Dan strategi penetapan harga terakhir di pasar dengan kompetisi harga yang ketat adalah randomized pricing. Strategi ini digunakan perusahaan untuk menyembunyikan informasi harga dari konsumen dan juga kompetitor dengan mengubah-ubah harga produk atau jasa perusahaan dengan memvariasikan harga-harga yang berbeda setiap periode. Strategi ini dapat menguntungkan perusahaan karena saat grafik harga suatu produk selalu berubah, konsumen tidak dapat mempelajari perusahaan mana yang dan kapan mereka memiliki harga di titik tertentu. Dan munculnya ketidakpastian mengurangi kemampuan konsumen untuk memilih produk. Dan kompetitor juga akan kesulitan untuk mengatur harga atau menyesuaikan harga yang sama dengan perusahaan karena variasi harga yang berbeda-beda. Contoh perusahaan yang menggunakan strategi penetapan harga randomized pricing adalah maskapai penerbangan. Dapat kita lihat bahwa harga tiket penerbangan setiap maskapai di jam dan hari yang berbeda selalu berbeda, sehingga konsumen tidak bisa melihat pasti kapan harga tiket akan berada di angka berapa. Dan kompetitor juga tidak dapat memprediksi harga tiket maskapai penerbangan lain karena penggunaan strategi randomized pricing ini. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan mengenai materi sesi 22, yaitu strategi penetapan harga dalam kompetisi pasar dengan harga yang kuat. Semoga presentasi yang kami sampaikan dapat bermanfaat dan mohon maaf bila ada terdapat kesalahan informasi atau penggunaan kata-kata yang tidak benar. Akhir kata, terima kasih dan sampai jumpa.